Halo semuanya, jumpa lagi channel saya. Pada video ini saya akan membahas yakni dengan judul review dan sharing berbagai pengalaman terkait antivirus yang pernah saya gunakan. Nah, pada video ini cukup berbeda ya, karena saya akan mereview dan sekaligus men-sharing pengalaman saya selama menggunakan antivirus yang pernah saya gunakan. So, langsung aja. Nah, pertama kita mulai dari iSet ya. iSet ini juga aku pernah gunakan ya. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2017 kalau nggak salah saya pernah menggunakan iSet, dan jujur iSet juga bagus ya, tapi sayangnya ada sedikit hal kekecewaan kadang-kadang memblokir ransomware dan malware itu masih kurang, eee, baik ya. Tapi bukan berarti iSet ini buruk, iSet ini juga bagus ya, dia juga ringan, dia juga cukup banyak dikenal, di Indonesia juga banyak digunakan. Nah, jadi kalau menurut aku iSet aku tempatkan di lumayan bagus ya. Jadi, ya bukan berarti antivirus ini jelek ya, tapi ya masih banyak kekurangan. Tapi aku lebih tepatkan iSet itu di bagian yang sini ya, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya ada Avast ya. Avast ini menurut aku juga pernah menggunakan Avast juga ya, Avast, yang free ya, dan jauh sebelum aku menggunakan antivirus seperti Kaspersky atau iSet, aku lebih duluan menggunakan Avast. Tapi dari pengalaman aku, Avast ini banyak kekurangan ya teman-teman, kayak misalnya kalau teman-teman pilih yang gratis, itu ada iklannya banyak banget kayak pop-up gitulah. Ya mungkin itu hal wajar ya, kayak semacam penawaran, cuman kalau menurut aku Avast itu kurang bagus ya. Jadi kalau menurut aku lebih tempatkan Avast itu di bagian, sini aja lah ya, memang bagus lah. Bukan berarti jelek ya, tapi Avast ini banyak sekali kekurangan ya, dan juga aku nggak worth it kalau teman-teman install, oke. Jadi kalau aku, Avast ini aku lebih tepatkan seperti iSet di bagian lumayan bagus. Nah, berikutnya aku Windows Defender. Nah, ini pasti udah bawaan dari Windows ya, jadi teman-teman nggak usah perlu terus. Windows Defender ini juga bagus ya, fiturnya lengkap. Tapi dari apa aku pernah pengalaman menggunakan Windows Defender, aku sempat terkena ransomware dan miss sekali, ya. Jadi menurut aku ya agak kecewa juga, tapi yang buat sekarang Windows Defender saya nggak tahu ya apakah ada improvement atau enggak, tapi kalau menurut aku pribadi, Windows Defender ini juga udah oke sih, jadi kalau aku lagi tempatkan di bagian yang posisi bagus ya. Jadi bukan berarti Windows Defender itu benar-benar sangat bagus, tapi aku lebih tepatkan di sini. Ya meskipun memang ini udah, bawaan dan lengkap ya. Jadi aku lebih tepatkan di sini. Ya cuman banyak sekali kekurangan yang menurut aku masih sangat disayangkan. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini udah lumayan bagus juga. Jadi aku tempatkan di posisi yang sini ya. Nah berikutnya ada Avira. Kayaknya Avira pun juga pernah menggunakan ya waktu di Windows 7. Cuman sayangnya teman-teman ini Avira sangat mengecewakan karena pada versi free ini fitur terbatas ya. Udah gitu juga ya sangat kurang worth it lah. Jadi kalau menurut aku Avira ini aku dapatkan di posisi yang sini nih ya. Di posisi yang kurang bagus. Karena kenapa? Karena ya sangat sayangkan lah. Jadi fiturnya nggak selengkap seperti Avast ya. Jadi kalau teman-teman mau pilih yang free, saya mendingan Avast daripada Avira. Karena Avast ini lebih lengkap lah. Fiturnya banyak tawarkan dibanding Avira. Ya karena kalau Avira itu dari pengalaman saya sangat benar-benar mengecewakan sekali. Jadi aku lebih tepatkan Avira di posisi yang ke sini. Nah, berikutnya ada Bitdefender ya. Bitdefender ini juga sangat bagus, sangat luar biasa sekali. Aku pernah juga menggunakan Bitdefender kalau nggak salah ya 30 hari pengalaman ya. Dan Bitdefender ini juga cukup bersaing dengan antivirus seperti Kaspersky ya di sini. Dan dari apa pengalamannya pernah aku menggunakan antivirus seperti Bitdefender, aku bilang cukup sangat bagus ya karena dia bisa mampu mendeteksi malware dan sebuah virus yang cukup luar biasa. Cuma kekurangannya adalah ya kadang-kadang masih sulit lah untuk mendeteksi sebagai virus atau malware terdalam ya. Tapi so far di Defender juga bagus ya karena dan di versi mobilnya aku juga pernah menggunakan di versi Android-nya ya sekali, dan ini cukup bagus. Jadi aku lebih tempatkan Bitdefender itu di posisi yang sangat bagus ya. Oke. Nah, terakhir Kaspersky. Siapa sih yang nggak tahu antivirus ini? Ya, antivirus ini memang sangat terkenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya meskipun ada berbagai permasalahan di, Amerika dan negara Eropa ya, tapi kalau menurut aku di Indonesia mungkin nggak mengalami nggak ada masalah ya. Karena Kaspersky ini banyak juga digunakan, termasuk aku pribadi ini aku menggunakan Kaspersky seperti kalian lihat di sini. Dan ini bagus juga ya untuk mendeteksi malware dan juga ransomware. Dan Kaspersky ini juga punya proteksi yang cukup luar biasa, jadi nggak heran kalau antivirus ini juga banyak bisa bersaing dengan Bitdefender.
Nah, jadi aku tempatkan Kaspersky di bagian yang sangat bagus karena dia fiturnya itu sangat lengkap, termasuk dia punya fitur namanya System Watcher. Jadi semacam kayak fitur untuk memblokir ransomware dan CryptoLocker malware ya semacam itu, supaya tidak bisa masuk ke PC kalian. Jadi aku lebih tepatkan Kaspersky di bagian sangat bagus. Baik, demikian yang bisa aku sharing ya, berbagi antivirus pengalaman nih, hanya berbagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Karena ini ya antivirus yang pernah aku gunakan ya, baik itu Kaspersky, Bitdefender, Windows Defender, tentunya bawaan ESET dan Avast dan Avira. Ya, jujur kalau antivirus lain mungkin seperti Norton atau lainnya aku belum pernah menggunakan ya. Tapi dari antivirus yang pernah aku gunakan, aku ya lebih menggunakan inilah berbagai fork ini. Baik, demikian ya aku bisa sharing pengalaman dan review terkait antivirus yang pernah saya gunakan sebelumnya. Like kalau teman-teman suka, kalau nggak suka ya apa-apa. So thank you buat tonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.